Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang diberkahi ini. Kita kembali lanjutkan dari pembahasan dari kitab Fadlul Islam, uraian tentang sisi-sisi keindahan dan keutamaan Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Dan di pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-11 dari uraian beliau rahimahullahu taala. Kita sudah lewati bab yang ke-10 dari pembahasan sebelumnya. Ya, masih penjelasan tentang seputar masalah wajibnya seorang dia berpegang dengan Islam dan dia menjauhi dari perkara-perkara baru dalam agama, dari bid'ah dan semisalnya. Ya, sekarang kita masuk di bab yang ke-11. Kata beliau rahimahullahu taala, bab qaulillahi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kata beliau, bab firman Allah Ta'ala, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratan nasi allati fataran nas 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu adalah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini dari surah Ar-Rum ayat ke-30. Ya. Jadi di sini diterangkan kepada kita dari maksud penulis rahimahullah taala membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita agar seorang muslim dan muslimah yang telah masuk ke dalam Islam hendaknya dia istiqomah. Ya. Dia istiqomah dalam agama ini dengan cara dia menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Ini dari bahasa lain dari keikhlasan. Kemudian dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan dari jalan-jalan istiqomah. Dia bertauhid, dia tinggalkan kesyirikan, kemudian dia mengikuti sunnah dan dia tinggalkan bid'ah. Ini dari sebab keistiqomahan dalam agama. Ya. Dan diperintah di sini, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Din di sini bermakna agama, ya.
keyakinan yang diyakini oleh seorang. Dan sudah kita terangkan dari makna din, kadang dia bisa bermakna hari pembalasan, dan kadang bisa bermakna amalan. Ya, itu 3 makna din yang sudah dibahas di bab yang kedua ya. Tapi di sini dia bermakna agama, keyakinan seorang hamba. Faqim wajhaka. Ya, di sini dikatakan ya, tegakkanlah, arahkanlah wajahmu. Ya, wajah adalah bagian yang termulia dari anggota badan. Jadi kalau dia sudah dihadapkan kepada Allah, maka yang lainnya dari anggota badan itu akan ikut, itu akan mengikutinya. Nah, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hanif sudah kita terangkan ya di bab sebelumnya, dari makna al-hanifiyah. Hanifiyah itu ada 2 makna. Bisa bermakna umum, yaitu keislaman, dan juga bisa bermakna khusus, yaitu dia menghadap kepada Allah dengan tauhid ya, dan meninggalkan kesyirikan, berpaling dari kesyirikan. Dia menghadap kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan bid'ah. Ya. Jadi dia menghadap kepada Allah dengan ketaatan ya, dan menjauhi dosa dan maksiat. Mungkin dari mana-mana al-hanifiyah yang sudah kita bahas ya. Nah, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atasnya. Dan di sini fitrah dia bermakna keislaman, Ini sisi pendalilan penulis rahimahullah taala menjelaskan bab ini ya, tentang penjelasan agama Islam. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi asalnya manusia itu kan dilahirkan di atas fitrah, di atas keislaman. Nanti kita akan lewat hadisnya, dia akan bawakan ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, maksudnya di atas keislaman. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, merubah menjadi Nasara, dan merubahnya menjadi Majusi. Jadi asalnya dia di atas keislaman ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian pada penciptaan Allah. Maksudnya di atas keislaman tadi itu tidak boleh seorang dia mengganti agamanya. Itu asalnya ya. Nah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ya. Nah, jadi sudah diterangkan di sini ya. Jadi hubungan bab ini dengan kitab Fadul Islam, sisi keutamaan Islam dan keindahan Islam itu sudah jelas ya. Ini bab masih berkaitan dengan bab yang kedua tentang wajibnya seorang masuk dalam agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Di antara kewajiban seorang ketika masuk Islam
maka dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara dia mengikhlaskan amalannya itu, agamanya hanya untuk Allah, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kesyirikan dan dia jauhi bid'ah yang merupakan lawan dari keislaman tersebut. Dipahami ya? Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Jadi sudah jelas tadi ya, sisi hubungan antara bab yang ke-11 ini dengan kitab Fadlul Islam. Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala itu beliau masih ingin jelaskan ya tentang bahaya dari bid'ah itu. Beliau membahasakan dengan bahasa yang lain. Ya. Nah, karena dari bentuk bid'ah itu ketika seorang dia mengganti dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan tadi di ayat la tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian pada penciptaan Allah. Itu ada isyarat tadi itu ya, dari penjelasan para ulama. Maksudnya seorang dia jangan mengadakan perubahan-perubahan dalam agama ini. Apakah dia melakukan kesyirikan atau melakukan bid'ah? Karena dua perkara ini dari hal yang bertentangan dengan keislaman. Ya, paham ya? Berikutnya beliau bawakan ayat yang kedua. Jadi babnya di sini kan langsung beliau sebutkan ayat di surah Ar-Rum tadi itu ya. Ya, di ayat ini sebenarnya banyak pelajaran ya. Kalau mau diuraikan ya. Tapi kita tidak bahas semuanya. Berikutnya beliau rahimahullah ta'ala berkata di kelanjutan dari bab ini dalil yang kedua. Setelah ayat beliau bawakan lagi ayat yang kedua di sini. Ya. Dari dalam bab ini beliau terangkan ada beberapa dalil ya. Ada 4 ayat dan ada 9 hadis. Ada 9 hadis. Jadi semua ada 13. Ini bab yang panjang dari pembahasan buku ini dan mungkin tidak bisa kita selesaikan satu kali pertemuan ya. Kita akan bahas beberapa kali pertemuan. Ya. Karena di bab ini ada belasan dari adillah yang beliau sebutkan yang sudah diterangkan tadi, 4 ayat dan 9 hadis. Baik. Jadi sudah kita bahas dari ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 132. Ya. Dan firman Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya. Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub berwasiat dengannya kepada anak-anaknya, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan muslim. Ya, dikatakan dari wawassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Di sini 2 orang ya disebutkan dari para nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Dimaklumi Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Adapun Nabi Yaqub itu dijuluki dengan ya, ayahnya Bani Israel. Ayahnya Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yaqub yaitu Israel.
Nah, wassa biha Ibrahimu bani. Jadi masing-masing ini punya anak-anak. Dan dimaklumi Nabi Yakub itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Di sini maksudnya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya. Adapun Nabi Yakub ya, berwasiat kepada anak-anaknya juga. Di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya yang banyak itu kan, ya, yang merupakan ayah-ayah Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Dipahami ya? Baik. Nah, jadi dari mana ayat? Wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Apa wasiatnya? Kata Allah, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Karena asal agama Nabi dan Rasul itu adalah keislaman. Ini sudah kita bahas ya di awal dari pembahasan buku ini. Karena Islam itu kan ada dua makna. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Yang umum itu agama Nabi dan Rasul, seluruhnya dikatakan Islam. Karena asal perintahnya sama, ya, memerintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu asal agama Nabi dan Rasul. Itu Islam yang bermakna umum. Adapun Islam yang bermakna khusus, ya, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang bermakna khusus. Ya, jadi di sini Nabi Yakub dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Sudah diterangkan tadi ya. Dikatakan di situ fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini muslim sudah diterangkan tadi ya. Balik pada makna Islam yang bermakna umum. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub masing-masing memberi wasiat kepada anak-anaknya agar istiqomah di atas agama Islam. Ya, jangan mengadakan perubahan-perubahan. Ya, apakah dengan melakukan kesyirikan atau bid'ah misalnya kan, dosa dan maksiat, istiqomah. Ya, sampai datang kematian. Karena dikatakan di akhir ayat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini pelajaran kepada kita ya. Seorang muslim dan muslimah, ya, ketika dia sudah mengenal keislaman, hendaknya dia istiqomah di atas Islam. Ya, dengan cara dia pelajari tauhid, ya, dia pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari langkah-langkah yang mengantar seorang itu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mirip juga dengan ayat yang lain ada di surah Al-Imran ya, ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Diingatkan juga di situ. Ya, tapi ini untuk orang-orang yang beriman yang merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama lafaznya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga di ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, dan sembahlah Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ini dari perintah Allah kepada nabinya agar beribadah kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah sampai datang kematian. Itu di surah Al-Hijr ya, ayat yang terakhir. Surah Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99. Baik.
Jadi dari ayat-ayat yang mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Dan dari sini sisi pendalilannya sudah jelas ya. Di sini perintah untuk istiqomah ya, di atas agama Islam. Jangan mengganti atau mengadakan perubahan-perubahan ya, karena hal itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintah untuk istiqomah di atas agama ini. Ya. Jangan mengganti, maksudnya dia melakukan kesyirikan atau dia melakukan bid'ah atau dia lakukan dosa dan maksiat. Itu ada bentuk-bentuk ya, mengganti agama ini. Seorang ketika dia istiqomah di atas agama itu dengan dua faedah diterangkan oleh para ulama. Ya. Diperintah di sini ya, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Faedah yang pertama dari ayat ini, penjelasan agar seorang itu bisa mendapatkan keutamaan Islam ya, dengan sempurna ketika dia sudah istiqomah di atas agama ini ya. Kemudian faedah yang kedua, diperintah dia untuk istiqomah menjaga keislaman ya, sampai datang yang namanya kematian, agar dia terhindar dari su'ul khatimah ya, dari penutup yang jelek di akhir kehidupannya ya. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga ya, sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira' ya, satu hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tapi takdir Allah mendahuluinya dan dia beramal amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam neraka. Ini Nabi gambarkan ya, ada orang dalam kehidupannya lahirnya dia melakukan amalan penghuni surga dari ketaatan, menjauhi dosa dan maksiat, tapi di akhir hidupnya dia lakukan amalan penghuni neraka ya, apakah itu kesyirikan yang merupakan amalan yang mengekalkan dalam neraka waliyadzubillah, atau dosa-dosa dan maksiat yang merupakan sebab seorang disiksa dalam neraka, walaupun tidak mengekalkannya, tapi dia diancam dengan perkara itu dari bid'ah atau al-kabair yang sudah kita bahas ya. Jadi ini diingatkan seperti itu. Jadi jangan seorang dia merasa aman, dia menjamin dirinya ya, bahwasanya dia sudah selamat, sudah kenal Islam misalnya, kenal dakwah, tapi dia tidak belajar ya. Ini dikhawatirkan akan penutup yang jelek di kehidupannya, karena dia tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amalin ahli al-jannah fayadkhuluha." Dan juga kata Nabi, sungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka sampai jarak dia antara neraka itu hanya tinggal satu hasta saja iya. Tapi Alkitab mendahuluinya, takdir Allah mendahuluinya ya. Maka dia beramal amalan penghuni surga dan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya tadi, mungkin dia pelaku dosa dan maksiat
awalnya ya, tapi di akhir kehidupannya dia kenal Islam ya. Dia tutup hidupnya dengan keislaman, dengan tauhid, dengan ketaatan, maka dia pun menjadi penghuni surga, menjadi penghuni surga. Jadi dari hadis yang sangat indah ya, yang sangat agung, yang menjelaskan tentang faedah seorang di istiqomah. Jadi tadi sudah diterangkan ya, dua faedah di sini. Diingatkan agar menjaga keislaman sampai kematian datang menjemput, agar seorang itu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Islam yang sudah diterangkan ya. Dan yang kedua tadi, agar dia terhindar dari su'ul khatimah, dari penutup kehidupan yang jelek ketika dia tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat yang kedua. Jadi seorang hendaknya dia mengingat dia akan nikmat keislaman ini. Dia banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau sudah kenal dakwah misalnya, itu hendaknya banyak dia bersyukur kepada Allah. Karena banyak dari manusia yang tidak mengenal dari agama Islam ini dengan pengenalan yang benar. Ya, dengan pengenalan yang benar. Baik, dan juga di sini tadi sudah diterangkan ada perintah ya untuk menjaga keislaman sampai kematian datang menjemput. Ya, dia tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah. Jangan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak tahu kapan dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian. Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan firman Allah taala, thumma awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sekali-kali tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik, dari orang-orang musyrik. Ini ayat di surah An-Nahl ayat 123. Ya. Surah An-Nahl ayat 123. Ya. Jadi di sini jelas sisi pendalilan penulis rahimahullah taala pada lafaz anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Yang tadi sudah diterangkan ya, apa itu makna hanif, yaitu yang menghadap kepada Allah dengan tauhid, ya, mengikuti sunnah dengan ketaatan, dan dia berpaling dari kesyirikan, ya, dari bid'ah atau dosa dan maksiat. Dan itu makna yang lebih luas dari hanif. Ya, walaupun tadi sudah diterangkan juga makna yang lain dari hanif, yaitu keislaman, yaitu keislaman. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Jadi ada perintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita diperintah oleh Allah ya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus ini. Maka umat ya yang mengikuti Nabi SAW juga diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan sudah diterangkan apa itu agama Nabi Ibrahim di bab yang sebelumnya ya. Ya, ketika disinggung kisah orang-orang Yahudi dan Nasara itu kan, yang mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, ya, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah mengikut agama Nabi Ibrahim karena mereka telah merubah dari agama yang ada pada mereka, dari keislaman sebelumnya yang bermakna umum itu, ya, mereka merubah dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat ini jelas perintah Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan itulah agama Islam. Itulah agama Islam.
Jadi ayat tadi jelas ya. Di sini kan ada perintah untuk istiqomah juga dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Dan juga ada perkataan yang bagus dari salah seorang sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah dan jangan kalian berbuat bid'ah dalam agama, ya. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Kalian sudah apa? Dicukupi. Jadi agama ini mudah, ya. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk membuat ajaran-ajaran baru. Ya. Kita tinggal disuruh ikuti saja. Tinggal mengikuti. Sudah ada contoh orang-orang sebelumnya yang beragama, ya. Tinggal kita mengikutinya. Dan itu dari hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana dia belajar dengan baik, dikenali jalan yang benar, ya, metode belajarnya diperbaiki, maka itu insyaallah taala akan dimudahkan dalam istiqomah di atas agama Islam yang lurus ini. Dipahami, ya? Baik. Sekarang kita lihat dalil yang keberapa? Yang keempat, ya, dari uraian penulis rahimahullah taala. Walaupun di situ di urut yang ketiga, ya, setelah penyebutan bab tadi itu. Jadi 3 ayat yang sudah kita lewati ini, di sini penjelasan, ya. Bisa dilihat dari kesimpulan yang sudah kita bahas di diktat, ya. Jadi yang pertama tadi kan dia menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan komitmen dengan keislaman, ya, sampai kematian datang menjemput. Itulah tadi ayat yang telah kita bacakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Itu dari lambang keikhlasan, lambang seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dia komitmen, ya, dengan agama Islam ini sampai kematian datang menjemput. Kemudian yang kedua tadi sudah diterangkan, yaitu surah An-Nahl, ya, seorang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, dia ikhlas dan dia mutaba'at pada Rasulullah SAW, itu dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Baik. Nah, jadi sudah kita lewati 3 ayat, ya, dari penjelasan penulis rahimahullah taala. Sekarang kita masuk di penyebutan hadis-hadis. Ya, tapi ini mungkin dah cukup, ya, kita sebut sebagian hadis saja yang bisa diterangkan. Tapi sekarang kita lihat dari hadis-hadis yang disebutkan di sini. Dan kata beliau rahimahullah taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin wulatun minan nabiyyin wa ana waliyyun minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi thumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Rawahu Tirmidzi. Ya, dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin walatun minan nabiyyin. Ya, sesungguhnya setiap nabi itu mereka mempunyai wali-wali, maksudnya kecintaan-kecintaan dari para nabi. Ya, wa ana waliyun minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Dan aku, kata Nabi, ya, memiliki wali, ya, memiliki kecintaan. Di antara mereka adalah ayahku Ibrahim dan sekaligus kekasih Rabbku. Ya. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Sesungguhnya manusia yang paling pantas untuk mengikuti Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Ya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, maksudnya umat
Islam ya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Ya, hadis ini dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, dan hadisnya sahih ya, di atas syarat Al-Bukhari Muslim. Nah, di syarat hadisnya sahih di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini dalil yang keempat yang boleh terangkan di sini ya, dari uraian Syekh rahimahullahu taala. Adapun poin pembahasan yang kita terangkan di situ, ya di diktat ya sudah kita terangkan di situ dari poin pembahasannya. Di sini ya, dari bentuk dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, ikhlas dan mutaba'ah, dia istiqomah di jalan Allah dengan cara dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan tadi di akhir ayat, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali, pelindung untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Ya, di sini dimaklumi dari mana hadis, kita uraikan sedikit. Dikatakan dari di hadisnya ya, inna likulli nabiyyin walata minan nabiyyin. Semuanya kata Nabi, setiap nabi itu punya kecintaan dari para nabi. Jadi maklum ya, para nabi dan rasul itu mereka ya satu keturunan ya. Karena ayah mereka itu kan setelah Nabi Adam alaihissalam, ayah para nabi dan rasul adalah Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini jelas menjelaskan kepada kita dari hal tersebut. Ya. Dan mereka ini dianggap bersaudara karena satu ayah, dan mereka juga saling cinta mencintai. Tapi di sini ada hal yang lebih dicintai. Ya. Perhatikan tadi ya, kata Nabi, wa ana wali. Ya. Minhum abi Ibrahim. Ya. Dan aku, kata Nabi, adalah kecintaan ya. Dan yang paling dicintai itu adalah ayahku, yaitu Nabi Ibrahim, yang merupakan Khalil Rabbi. Khalil itu artinya kecintaan yang murni ya, yang tidak ada lagi tersisa di situ sesuatu yang lain yang mengganjal. Itu namanya Khalil ya. Dia sangat cinta sekali. Dan julukan Khalil ini dari para nabi dan rasul itu hanya diberikan kepada dua orang nabi saja. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Khalilullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bentuk kecintaan yang sangat besar sekali dari Allah kepada mereka berdua. Kepada mereka berdua. Karena Nabi yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini sudah kita bahas ya. Dikatakan dari inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling pantas ya pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah alladzina tabau, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Ini bantahan ya, sudah diterangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya, padahal itu bukan dari pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mereka telah merubah ya agama Yahudi, mereka telah merubah agama Nasara sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Maka mereka tidak pantas dikatakan sebagai apa? Sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus siapa yang pantas? Nah, kata Allah, ya, yang pantas itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, serta walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pantas.
wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah pelindung, ya, walinya orang-orang yang beriman, adalah walinya orang-orang yang beriman. Ya, jelas sekira ayat ini ya. Sini penjelasan seorang itu diperintah untuk istiqomah, ya, di jalan Allah dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mirip dengan ayat-ayat yang sudah diterangkan tadi pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik. Berikutnya kita baca dalil yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Nah, dalil yang kelima. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis ini dari riwayat Imam Muslim ya, dari riwayat Imam Muslim. Di sebagian riwayat dikatakan situ, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Ya. Semuanya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, ya, dan harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, ini hadis ringkas ya, tapi sangat agung sekali. Ya, menjelaskan hakikat dari keislaman itu. Ya. Jadi seorang dia istiqomah di jalan Allah, hubungannya dengan bab ini, beliau bawakan hadis ini jelas ya. Ya. Jadi di sini seorang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, dia istiqomah dengan keikhlasan, dengan mutaba'ah. Ya, itu dengan cara apa? Dia perbaiki hati dan amalannya. Dia perbaiki apa? Hati dan amalan. Karena hati ini itu yang mewakili keikhlasan tadi itu. Ya. Hati ini mewakili apa? Keikhlasan. Adapun amalannya itu yang mewakili dari mutaba'ahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas ini dari hal yang sangat erat sekali hubungannya dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pandangan Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kita. Ya. Ada orang yang tampan, ada orang yang jelek, ada yang cantik, ada yang jelek. Itu hanya penampilan zahir saja. Ya. Bukan di situ letak pandangan Allah. Yang dilihat di situ adalah apa? Hati seorang. Kalau hatinya baik, itulah dari sebab keberuntungannya pada hari kiamat nanti. Ya. Demikian pula diperiksa amalannya juga. Amalannya baik dari sebab keberuntungannya pada hari kiamat. Dipahami ya? Jadi ini hubungan antara hadis ini dengan bab yang telah diterangkan tadi itu. Ya. Jelas ya? Dan jadi seorang dia istiqomah dalam agama ini dengan cara tadi itu ya. Dengan cara dia menjaga hatinya dan dia menjaga amalannya. Ya, dia jaga hatinya dengan cara diperbaiki hatinya. Dia murnikan keikhlasannya, ya, tauhidnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jaga amalannya, maksudnya dia menjaga amalannya dengan mutaba'ah, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga hatinya dari kesyirikan kepada Allah. Dia jaga amalannya dari apa? Dari berbuat bid'ah. Dari berbuat bid'ah. Ini dari hal yang selalu diterangkan berlawanan ya, antara tauhid dan kesyirikan, antara mengikuti sunnah dan melakukan apa? Bid'ah. Baik.
Nah, dan sini juga ada hadis yang indah ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mirip dengan hadis yang telah kita bacakan ini ya. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba ash'atha madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang ada orang yang terlihat ya, rambutnya itu acak-acakan, kayak tidak terurus, ya rambutnya itu, dan dia terusir di pintu-pintu orang. Jadi kalau dia bertamu misalnya, dia akan diusir oleh orang karena penampilannya jelek. Ya. Tapi kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Tapi orang ini kalau dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan dari sumpahnya itu. Itu ada tipe-tipe manusia seperti itu. Ya, dilihat dari penampilan sehari-harinya biasa-biasa di orangnya. Bahkan Nabi terangkan tadi ya, ya rambutnya itu acak-acakan, aut-autan. Penampilannya itu mungkin kalau kita lihat tidak bagus. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah akan kabulkan doanya. Allah akan apa? Kabulkan doanya. Jadi ingat tadi ini, Allah tidak melihat kepada apa? Kepada penampilan yang zahir. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan amalan. Hati dan amalan. Ya. Ada hadis yang lain lagi diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Ada dua orang melewati ya Nabi dan para sahabat ketika itu. Orang yang pertama lewat, dia ini orang yang punya kendaraan lewat ya, dengan kendaraannya ya. Maka Nabi di situ berkata kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?" Kata sahabat, ya, orang ini kalau dia berbicara dia akan didengar. Ya. Kalau dia beri rekomendasi akan diterima rekomendasinya. Kalau dia melamar akan diterima lamarannya. Ini tiga sifat. Sahabat menjawab dari pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang pertama lewat tadi itu. Ya. Ini orang yang dilihat punya apa, wibawa dan seterusnya begitu ya, di tengah manusia. Dia lewat dengan kendaraannya. Ya, maka sahabat jawab tadi, kalau dia bicara akan didengar oleh orang karena bagus pembicaraannya, fasih. Kalau dia misalnya beri rekomendasi, tazkiyah, akan diterima rekomendasinya. Ya. Kalau dia melamar, pasti diterima oleh perempuan itu kalau dia melamar. Karena mungkin orangnya apa? Bagus dilihat. Nabi apa? Terdiam. Ya. Lewat orang yang kedua. Orang yang kedua lewat. Ya. Nabi tanya lagi sahabat. Ya. Apa pendapat kalian dengan orang yang kedua ini? Ya. Apa kata sahabat? Ya. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, orang ini kalau dia bicara, orang tidak akan dengar. Ya. Kalau dia bicara tidak akan didengar oleh orang. Kalau dia beri rekomendasi misalnya, tidak akan diterima rekomendasinya. Kalau dia melamar, tidak akan diterima lamarannya. Tidak akan diterima apa? Lamarannya. Ya, mungkin zahirnya orang ini dilihat ya mungkin jelek, begitu ya. Penampilannya mungkin kurang bagus. Ya, sehingga sahabat bisa berkata seperti itu. Ya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau bersabda ketika itu, demi Allah, orang yang kedua ini itu lebih utama, ya, lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama tadi. Daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Dipahami ya? Nah itu tadi sudah diterangkan. Kadang ada orang yang dilihat
penampilannya biasa-biasa, mungkin ya dilihat diremehkan di tengah manusia, tapi ketika dia berdoa kepada Allah, dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang hadis yang telah kita bacakan ini, yang mirip di hadis riwayat Imam Muslim tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu ya. Ini sudah jam 11. Kita akhiri saja majelisnya. Masih ada hadis-hadis yang lain belum kita bahas ya. Ini baru 2 hadis yang kita baca. Di sini ada sekitaran 9 hadis. 4 hadis sudah kita baca. Dan 2 hadis tadi ya yang sudah kita terangkan. Berarti ini baru 6 dalil yang kita bahas. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi di waktu yang akan datang dari pembahasan buku ini ya. Bab yang ke-11 ini agak panjang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.